Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nur Asnawi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 8 Kota Blitar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sartia. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMPN 8 Blitar. Assalamualaikum Bu Sari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sari? Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini harus melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Ibu? Sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan mandiri yang nantinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Siap Bapak Asnawi, dari pertanyaan Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang saya tuliskan Bapak. Di sini tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama yaitu adalah peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghayati budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Baik Ibu Sari, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Selanjutnya, bagaimana terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai? Siap Bapak. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu adalah pengembangan di area pengetahuan dan di area keterampilan. Di mana di area pengetahuan ini siswa yaitu adalah menguraikan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua di area keterampilan siswa Bapak, yaitu siswa dapat membuat rangkuman ataupun laporan tentang budaya di Indonesia. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas nanti, kemudian strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya. Siapa Pak? Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti itu adalah berdiferensiasi berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan untuk metode pembelajaran, nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan. Mungkin itu. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajarannya problem based learning atau PBL dengan metodenya nanti diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Kemudian bagaimana terkait media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas nanti? Terkait dengan media pembelajaran nanti, saya akan memberikan contoh gambar-gambar yang tentunya terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan memberikan atau menampilkan PowerPoint Pak, dan kemudian saya akan memberikan lembar kerja, dan tentunya saya akan media pembelajaran saya juga akan memanfaatkan laptop. Mungkin seperti itu Pak. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Oke, kebetulan saya ada jam itu di hari Rabu Pak, di kelas 8G, jamnya jam ke-6 sampai jam ke-8.
Baik, nanti hari Rabu depan saya akan melakukan supervisi ke kelas dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah Ibu melaksanakan pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti di percakapan ini akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan pada hari ini? Gini Pak Asnawi, jadi dari percakapan kita yang singkat ini saya mendapatkan suatu gambaran yang terkait tentang media pembelajaran yang akan bisa saya gunakan nanti ketika persiapan dalam pembelajaran di kelas dan akan saya siapkan mulai dari sekarang. Terima kasih Ibu atas percakapannya dan bersedia berbincang-bincang di kegiatan ini. Sampai ketemu di hari Rabu depan ya Ibu. Siap, Bapak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salim. Sama Pak Asnawi, sukses selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan mulai dari kelas seperti biasanya. Kelasnya mana? Silakan dipimpin berdoa dulu Mas. Betul, siap, gerak. Berdoa menurut keadaan dan pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Saya cek di kantor. Apa yang kamu masuk hari ini? Apa yang kamu masuk? Apa yang masuk? Oke, saya absen dulu ya anak ya. Saya absen dulu mulai dari Aditya yang bagus. Oke, Bu. Oke, Aisyah. Oke, Amadia. Oke. Agus. Kali ini akan saya sampaikan yaitu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa anak? Kira-kira apa? Berpartisipasi dalam pelestarian budaya nasi. Oke. Sebelum kita ke materi silakan untuk materi selanjutnya kita akan membuat kelompok. Dan kelompoknya ini adalah sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya atau pertemuan minggu kemarin. Jadi kelompoknya tetap kelompok yang itu saja. Oke? Oke. Silakan sekarang berkelompok dan menuju ke kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Oke, anak-anak, untuk kita bersemangat hari ini, mari kita membuat yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya sampai di 8? Masih ingat? Masih. Kita coba ya. Seperti SMP 8. Bisa. Yes. SMP Negeri 8. Tampil keren. Terima kasih. Semoga dengan diskusi kita hari ini memang kalian semangat. Oke? Akan bisa disampaikan atau dalam materi budaya kita. Di sini saya akan menayangkan video. Kalian semua baik-baik videonya ya. Ada yang boleh ngantuk. Oke? Ya, perhatikan dulu videonya baik-baik. Saya akan membagikan LKPD atau lembar kertas kerja kalian. Nanti ada pertanyaan di situ dan silakan dijawab. Oke? Ini. Jadi nanti cara pekerjaan laporan kalian adalah di sini ada beberapa pertanyaan. Apa alasan kalian menentukan produk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 melakukan
membuat laporan tentang keanekaragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adapun kendala dari kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Mengapa kita harus menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menjaga berbagai keragaman yang ada agar tidak diambil oleh negara lain. Misalnya, kita harus memahami kesenian dan tarian yang ada di Indonesia. Yuk. Jadi dari hasil presentasi teman tadi di sini Sari akan memberikan sebuah kesimpulan atau penguatan bahwasanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia agar tetap terjaga dan lestari kuncinya satu, yaitu adalah kita saling menghargai, kita saling menghormati antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lain agar kebudayaan kita tidak diambil oleh negara. Oke. Anak-anak, untuk pertemuan kita minggu depan, untuk pertemuan minggu depan, kalian persiapan di rumah mencari kebudayaan dari setiap provinsi. Jadi tugas kalian saya ulangi, yaitu adalah mencari kebudayaan dari setiap provinsi. Jadi untuk tugasnya minggu depan, ingat ya. Dari pembelajaran kita hari ini, saya memiliki sebuah pesan. Mari kita jaga kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang mana kebudayaan nasional itu adalah berakar dari kebudayaan tradisional daerah masing-masing. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Oke. Pertemuan kali ini saya rasa cukup. Silakan dipimpin untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semua diberi kesehatan. Silakan dipimpin untuk berdoa. Dari pertemuan kita kali ini, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kamu ambil materi pemahaman apa yang bisa kamu rasakan dan apa yang ingin kamu lakukan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya menentukan bahwa saya lebih memahami materi dan lebih memahami akar untuk melestarikan budaya tradisional seperti akar budaya nasional. Nanti siap gerak. Setelah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Oke, selamat siang sampai bertemu kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Nur Asnawi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 8 Blitar. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sartia. Beliau adalah guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik dan juga didampingi oleh Ibu Yudila. Beliau sebagai pengajar praktek program guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sari. Bagaimana kabarnya Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Yuyun. Di percakapan pasca observasi ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sari terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah berlangsung? Siap, terima kasih Pak Asnawi. Sebelumnya saya juga terima kasih karena diberi kesempatan untuk memberikan pembelajaran di kelas dan kesempatan untuk diobservasi. Sebenarnya kalau secara
kebiasaan karena memang tugas kita sudah memberikan materi di dalam kelas. Cuman yang berbeda adalah mungkin karena belum terbiasa, jadi saya ya gimana ya Bu, merasa tegang. Tapi ya alhamdulillah semua sudah bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, siap. Mungkin terkait tahapan yang pertama, yang kemarin adalah saya membuat perangkat kelas. Kemudian terkait area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, terkait pengetahuan siswa mampu mendeskripsikan perilaku yang dapat meningkatkan pelestarian untuk kemajuan budaya nasional. Sedangkan terkait area keterampilan siswa, yaitu adalah siswa mampu membuat rangkuman tentang budaya nasional. Mungkin seperti itu Bapak. Baik Ibu, area pengembangannya terkait pengetahuan dan keterampilan. Baik, menurut Ibu, area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi sudah berhasil atau belum diterapkan dalam kelas? Kalau terkait berhasil atau tidak, kalau menurut saya sudah lumayan berhasil, karena di dalam kelas kemarin menurut saya sudah berjalan baik, tetapi masih ada sedikit kekurangan, tetapi masih kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu. Baik Ibu Sari, menurut Ibu Sari sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa saja kekurangan atau hambatan dalam pembelajaran di dalam kelas? Terkait dengan hambatan yang mungkin sering terjadi, yang mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain, ada mungkin beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif, mungkin ya bisa karena ngantuk atau karena apa namanya ya, mungkin siswa, kita kembalikan lagi ke siswa yang masih ada yang kurang aktif, mungkin seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, jadi cuma mengandalkan teman seperti itu Ibu ya? Iya. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Misalnya mereka tidak terlibat dalam kegiatan diskusi. Oke. Mungkin kalau saya melihat sepintas ya Pak Asnawi, itu mungkin karena terkait pembagian kelompok. Karena mungkin anak-anak kita itu kalau dalam pembagian kelompok itu kan harus sesuai dengan minatnya dia sendiri. Misalnya auditori, kinestetik atau visual, mungkin seperti itu. Baik, Ibu, rencana ke depan Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ada yang auditori, kinestetik, dan visual. Mudah-mudahan ke depannya pembelajarannya lebih baik. Dan saya tunggu ceritanya terkait hal tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terkait rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, kalau dengan peristiwa kita belajar dari peristiwa kemarin, komitmen saya ya secepatnya akan dilakukan suatu perubahan. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Sari atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Sari rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Untuk selanjutnya, saya berikan waktu untuk Ibu Yudila sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi atau mungkin terkait observasi kelas seperti Bu Yudila. Terima kasih Pak Asnawi dan Bu Sari, alhamdulillah luar biasa dan lancar nggih. Untuk observasinya kemarin sudah lancar. Alhamdulillah. Dan untuk Pak Asnawi, panjenengan sudah melaksanakan coaching. Yang pertama yaitu sudah melakukan dengan hati, dengan desain, dengan pertanyaan yang berbobot, menanyakan bagaimana tujuannya. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi kenapa toh kelasnya Bu Sari itu kok ada yang kurang. Ya, kekurangan itu nanti akan direncanakan bagaimana caranya untuk kedepannya. Dan mungkin ada skala prioritasnya ya Pak. Jadi ya skalanya mungkin bagaimana. Terus untuk area pengembangannya tadi juga sudah diberikan, yaitu yang pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuannya tadi adalah perilaku ya, sedangkan yang keterampilan adalah rangkuman. Sehingga apa yang sudah Pak Asnawi tanyakan
sudah mengalir begitu saja dari panjenengan. Dan alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu atas pasca observasinya. Semoga kita semua tetap bisa belajar bersama ke depan. Terima kasih Ibu Yujun atas umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sari, Ibu Yundila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.